Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Khalidin MPD, dosen Lembaga Manajemen Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Ramadan Tasinulingga, mahasiswa MPI semester 2 Setajian Tanjung Langkat. Saya akan menjelaskan tentang 8 standar nasional pendidikan guna memenuhi tugas MIT semester 2 tahun 2020 ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 8 standar nasional pendidikan. Jika kurang jelas mohon dimaafkan karena ini karya sendiri tulisannya memang kurang rapi. Tapi insya Allah akan saya jabarkan dengan baik, saya jelaskan dengan baik apa sajakah 8 standar nasional pendidikan tersebut. Yang pertama adalah standar isi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang 8 standar ini, apa saja komponen 1 sampai dengan 8, saya akan menjelaskan dulu apa itu standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan adalah kriteria mengenai sistem pendidikan Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan suatu lingkungan pendidikan agar kiranya tercipta atau terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu. Nah, yang pertama adalah standar isi. Standar isi ini adalah komponen materi atau standar kompetensi lulusan yang ada di sebuah lingkungan pendidikan. Nah, apa saja itu? Dia berupa RPP, bagaimana guru mengelola anak didik tersebut. RPP, rencana program pembelajaran, ada juga KKM, kriteria kelulusan minimal seorang siswa tersebut. Nah, ada juga Prota, Prozom, dan program-program lainnya, termasuklah kalender pendidikan. Nah, ini adalah salah satu contoh kalender pendidikan. Ini biasanya diterbitkan dari pusat menerbitkan ke bawah, dan kabupaten yang menerbitkan untuk ke kecamatan atau ke lingkungan sekolah tersebut. Nah, yang kedua adalah standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing sekolah. Apakah dia dengan sistem menyenangkan, sistem interaktif, inspiratif, yang berdasarkan pada standar kompetensi kelulusan pastinya. Ini adalah proses bagaimana cara guru mengajar. Ini adalah proses mengajar atau proses yang terjadi di lingkungan pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan atau SKL ini adalah kriteria menyangkut tentang kemampuan kelulusan bagi siswa tersebut. Nah, ini dinilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak tersebut. Apakah sikapnya baik, apakah pengetahuannya juga baik, ataukah keterampilannya juga baik. Nah, di sini juga dinilai kalau dia dari sikap berarti dia sikapnya dinilai, apakah akhlaknya juga baik, sikapnya ke guru seperti apa. Nah, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pada poin keempat ini adalah mengacu kepada gurunya pula. Nah, sebelum saya perjelas kembali, saya ingin memperjelas bahwasannya perbedaan tentang pendidik dan tenaga pendidikan adalah pendidik adalah seorang yang langsung masuk ke kelas. Dia langsung mengajarkan kepada siswa tersebut. Ini namanya pendidik atau guru lebih jelasnya. Dia langsung masuk ke kelas masing-masing, mendidik anak-anak tersebut secara langsung. Nah, kalau tenaga pendidik adalah tenaga yang mendukung di dunia pendidikan tersebut. Nah, contohnya apa? Operator sekolah. Yang kedua adalah era atau yang biasa dikenal operator sekolah tersebut adalah tata usaha. Nah, ini adalah bagian daripada tenaga kependidikan, itu bedanya. Nah, ini juga sesuai standar. Standar pendidik dan tenaga pendidikan ini adalah sesuai dengan sarjananya lebih tepatnya. Artinya, seorang guru geografi di sebuah sekolah lanjut tingkat atas atau SLTA atau SMA, ini harus sinkron. Di dalam Dapodik itu harus diminta kesinkronannya. Dapodik itu data pokok pendidikan. Nah, dalam Dapodik atau data pokok pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan ini sangat diperhatikan. Contohnya, seorang guru geografi, dia harus dengan sarjana geografinya. Artinya dia harus sesuai dengan sarjananya. Ini adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan. Dia harus juga mengajarkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima adalah standar sarana. Nah, pada poin yang kelima ini adalah tentang standar sarana dan prasarana. Seperti yang kita ketahui dan kita kenal, sarana dan prasarana adalah media atau fasilitas yang disediakan sekolah guna menyokong pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Nah, apa ajakah sarana dan prasarana tersebut? Bisa dia juga berupa buku, itu bagian daripada sarana atau fasilitas. Bisa juga ruangan kelas, bisa juga ruangan belajar,
bisa juga ruangan perpustakaan, bisa juga ruangan-ruangan lainnya, termasuk gedung olahraga kah atau lapangan olahraga. Nah, itu merupakan standar sarana dan prasarana. Buku juga termasuk. Nah, buku, apakah buku sudah sesuai? Jangan dia nanti mengambil kurikulum 2013 ternyata bukunya atau sarana bukunya masih KTSP 2006. Ini juga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah atau tenaga pendidik yang ada di sebuah lingkungan pendidikan tersebut. Ini adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana adalah bagian daripada fasilitas. Jadi ini sangat mendukung untuk kriteria anak-anak tersebut guna menambah semangat mereka. Termasuk juga alat-alat lainnya ya, contoh-contoh pembelajaran lainnya, media belajar lainnya juga termasuk dalam sarana dan prasarana. Nah, yang keenam yaitu standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini adalah laporan, lebih tepatnya pada laporan. Bagaimana sekolah bisa mengelola, kepala sekolah bisa mengelola sekolahnya dengan baik. Nah, standar pengelolaannya ke dinas dan dinas ke pusat dan lain-lain sebagainya. Ini adalah standar pengelolaan. Bagaimana standar pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan ini kita ambil contoh dari dana BOS. Nah, dari dana BOS inilah terbagi-bagi tentang standar pembiayaan. Apakah berapa persenkah untuk buku, berapa persenkah untuk membayar guru honor. Nah, sekarang kita dengar bahwa Menteri kita yang terbaru Mas Nadiem Makarim. Nah, Mas Nadiem ini mengatakan bahwa standar pembiayaan untuk guru honor itu boleh mencapai 50%. Nah, ini tergantung daripada kebijakan Bapak Ibu kepala sekolah di lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah, yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan ini adalah mengacu pada standar pengelolaan. Bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengatur dengan baik pengelolaan yang ada di sekolahnya, maka standar penilaian pendidikan ini juga penting. Nah, standar penilaian salah satu contohnya adalah pendidikan nilai kebersihan. Biasanya selalu ada setiap tahun diadakan bahwa penilaian kebersihan di setiap kecamatan. 3 sekolah dasar yang bersih itu akan dinilai oleh para pengawas. Itu adalah nilai kecilnya penilaian pendidikan. Nah, nilai lainnya adalah bagaimana apakah sekolah tersebut sudah terpenuhi fasilitasnya. Maka ada istilah penilaian secara langsung, dinas langsung datang. Nah, penilaian ini biasanya banyak kategori. Nah, jadi itu tergantung dari dinas dan tergantung dari sekolahnya masing-masing. Apakah sekolah benar-benar menjalankan dengan baik, laporannya benar-benar terjalankan dengan baik atau tidak, keuangan dan fasilitas lainnya benar-benar berjalan dengan baik atau tidak, atau hanya sebuah laporan tanpa pembuktian. Baik, mungkin inilah hasil daripada penjabaran saya tentang 8 standar nasional pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak dosen mohon bimbingannya lebih baik lagi ke depannya. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.